melihat secara sandingan capaian Sulawesi Selatan dan capaian nasional, kelihatan sekali bahwa capaian kabupaten kami masih sangat jomplang, masih terlalu jauh dari kata berkontribusi terhadap menaikkan indeks pembangunan manusia. Namun pada saat yang sama ketika kita coba sandingkan bagaimana capaian dari 16 sampai 2020 ini cukup signifikan. Dia mengalami peningkatan yang cukup berarti. Dari start 6907 poin, kita tiba kemarin itu di angka 71. Bahkan di masa pandemi ini kita masih naik 0,13 sebagaimana dilanceng oleh BPS, kita tiba di angka 71,013. Ini cukup optimis untuk kami letakkan target di tahun 2023 yang akan datang, karena dalam masa pandemi yang cukup ketat sekalipun pembatasannya kita masih ada kenaikan 0,13. Selanjutnya ini untuk laju pertumbuhan ekonomi, ini cukup memberi inspirasi juga bagi kami di tim perencana kabupaten. Kalau kita melihat perbandingan dengan nasional dan kabupaten, ini sudah cukup lumayan, meskipun sebetulnya ketika kita sandingkan dengan regional Sulawesi Selatan, ini masih punya PR bagi kami di kabupaten. Tapi pada saat yang sama saya ingin laporkan kepada Bapak pimpinan kita semua bahwa pada saat-saat puncak pandemi, di saat nasional dan provinsi termasuk mengalami kontraksi pertumbuhan ketika itu, kita masih tumbuh di atas nol meskipun tipis 0,87, dan alhamdulillah 1 tahun kemudian 2021 kita naik dari 0,81 menjadi 4,77. Ini juga menjadi semangat bagi kita untuk menargetkan pencapaian di akhir periode, termasuk sebetulnya memastikan bahwa sektor-sektor yang lebih banyak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi ini memang perlu untuk diberi ruang yang lebih, sehingga kontribusinya pada semua sektor itu betul-betul bisa signifikan. Selanjutnya saya percepat saja, tingkat kemiskinan. Nah, ini menjadi krusial dan menjadi PR kami sampai saat ini. Sebagaimana juga saya menyimak tadi 2 kabupaten sebelumnya, ini menjadi PR bagi kami. Angka kemiskinan kalau melihat 5 tahun terakhir itu cukup lumayan, dari 16 sampai ke 20 mengalami pengurangan yang cukup signifikan. Namun tentu saja sebagian besar dikontribusi oleh pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi, anjlok pada tahun 2020, dan sesudah itu kita naik sekitar 0,42 dari 8,26 menjadi 8,68 di 2021, sehingga ini juga menjadi tantangan berat karena di RKPD kami 2023 diletakkan target lebih fantastis lagi, sekitar 6, ini berdasarkan hasil asistensi kami dengan pemerintah provinsi untuk dimaksudkan mempunyai kontribusi terhadap upaya pemerintah provinsi menekan angka kemiskinan. Meskipun sebetulnya dalam analisis kami di kabupaten itu hampir mustahil untuk dicapai, karena pergerakan kami dari 16 sampai 20 naiknya itu atau berkurangnya angka kemiskinan kami itu tidak pernah melampaui 1 digit. Tapi pada saat asistensi dalam tanda petik diharuskan oleh pemerintah provinsi kami untuk menekan sampai 6, sehingga mempunyai kontribusi positif terhadap pencapaian tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Ini menjadi tantangan. Selanjutnya, ini PDRB per kapita alhamdulillah juga naik, meskipun ketika disandingkan dengan kabupaten kota yang ada di sekitar kami ini sangat kecil, karena tadi mungkin juga sangat dipengaruhi oleh sumber-sumber yang ada dan potensi-potensi lokal kami yang memang sangat terbatas. Tapi alhamdulillah secara angka-angka dari 5 tahun terakhir paling tidak
dari 20 ke 21 kami mengalami kenaikan dari 42,47 menjadi 43,43. Ini alhamdulillah patut disyukuri, masih mengalami pertumbuhan. Selanjutnya ini yang secara spesifik saya ingin tunjukkan bagaimana perolehan kami terakhir tentang sakit dan indeks RB. Di Kabupaten Baru itu sakitnya finish di CC dan indeks RB-nya masih di C. Ini saya sangka awal yang bagus bersama USAID, mudah-mudahan kita bisa di akhir periode USAID barangkali kita ada formulasi-formulasi yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki ini, paling tidak mengejar tetangga kabupaten kota di terdekat kami di Sulawesi Selatan ini. Selanjutnya saya ingin menunjukkan hasil survei 2 tahun terakhir kami. Ada beberapa yang mengalami penurunan, tapi sebagian besar memang mengalami perbaikan. Misalnya yang merah ini tinggal 5 WLP, kemudian Diskom UKM, kemudian ada 2 kecamatan dan 1 puskesmas yang kami jadikan lokasi survei. Yang lainnya mengalami pertumbuhan yang cukup membanggakan memang. Misalnya ada PDAM misalnya. Contohnya PDAM dari tahun sebelumnya kita di poin C, ini kemarin kita tiba di angka 77,133 atau B. Ini salah satu juga kontribusi yang harus saya laporkan kepada kita semua, hasil dari pendampingan USAID iOS Plus yang memang kita fokus untuk kerjasama itu bagaimana memperbaiki layanan kami di sudut air minum dan sanitasi. Khusus sanitasi bersama EOS Plus dan juga stakeholder lainnya, kita sudah deklarasi ODF di sejak 2019. Bahkan 1 tahun kemudian kita diganjar oleh pemerintah pusat sebagai STBM Award terbaik pertama berdasarkan capaian-capaian dan progres yang ditunjukkan. Begitu juga dengan air minum, meskipun kami belum mampu sesuai dengan arahan SPM 100%, tapi paling tidak progresnya dengan memanfaatkan APBN dan bantuan provinsi kita sudah di angka 97,42%, sehingga saya sangat optimis capaian-capaian ini paling tidak 5 pilar di STBM itu bisa kita capai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mungkin itu ini yang terkait dengan tema dan sebagainya. Saya sangka ini terkait dengan bagaimana muatan RPJMD kami yang salah satu IQ di dalamnya adalah IPM, indeks RB tadi, nilai sakit, indeks pelayanan publik untuk target dalam RPJMD khususnya tahun depan seperti ini yang kita targetkan dan mudah-mudahan bisa diwujudkan. Mungkin itu saja Ibu Bapak yang saya muliakan, poin-poin penting yang perlu saya sampaikan dalam persentase ini. Mudah-mudahan dalam diskusi nanti ada masukan-masukan terkait dengan apa yang kita rekomendasikan dalam lokakarya ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kita lanjut dengan Goa. Dari Kabupaten Goa, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Yang kami hormati Pak Asisten 3, yang kami hormati para pejabat provinsi, yang kami hormati Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Goa, didampingi oleh Kepala BPKAD dan Sekretaris Inspektorat,
Yang kami hormati seluruh pejabat eselon 2, kepala badan, kepala dinas di seluruh kabupaten kota yang mengikuti acara pada hari ini. Yang kami hormati seluruh peserta lokakarya yang sama kami hormati. Izin pada kesempatan ini kami ingin menyajikan tantangan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Goa. Tentunya ada banyak hal yang menjadi permasalahan dan juga tantangan, tetapi mungkin tidak semuanya kami tampilkan di sini karena waktu dan kesempatan yang sangat sedikit, dan tentunya kita akan fokus kepada hal-hal yang memang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Yang pertama adalah bahwa berkait dengan tata kelola pemerintahan, yang paling kami rasakan saat ini adalah transformasi digital atau SPBE. Tuntutan dunia menghendaki bahwa setiap kabupaten kota harus bergerak kepada smart city. Kemampuan untuk mengelola sistem informasi yang jauh lebih terintegrasi, terpadu, dan juga meluas secara baik. Tantangannya adalah bahwa kita dihadapkan pada kondisi masing-masing sektor mengunggulkan data melalui sistemnya masing-masing, baik itu secara sistem otomatik ataupun secara manual, sehingga untuk mendapatkan data secara cepat, mendapatkan data secara akurat itu sangat sulit. Ya, masing-masing sektor memegang datanya sendiri, sehingga ini yang menjadi tantangan kita dalam proses perencanaan, penganggaran, dan juga pengambilan kebijakan. Sehingga tantangan yang kita hadapi adalah dibutuhkannya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE. Nah, harapannya terdapat pusat data yang terintegrasi, komitmen pelaksanaan SPBE. Nah, peluangnya bahwa kita sudah menerbitkan Perbub SPBE, bahwa daerah sudah berkomitmen untuk membuat yang namanya sistem SPBE. Persoalannya adalah apakah dengan pelaksanaan SPBE ini sudah terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Jangan sampai setelah kita melaksanakan SPBE, masing-masing tahapan atau jenjang pemerintahan juga terpisah-pisah. Jadi kabupaten SPBE-nya sendiri, provinsi SPBE-nya sendiri, dan pusat juga SPBE-nya sendiri. Nah, harapan kami bahwa SPBE ke depan dari nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten itu terintegrasi secara baik, sehingga kita mampu menyajikan data secara cepat, tepat, dan terintegrasi menjadi bahan perencanaan. Selanjutnya di tata kelola pemerintahan, yang kedua adalah pelaporan kinerja. Saya yakin teman-teman tadi menyajikan banyak hasil kinerja. Ya, kami juga sudah diukur dengan indikator-indikator makro yang ada di nasional. Nah, kami cuma mau katakan bahwa kita masih menemui laporan-laporan kinerja itu dilakukan secara terpisah. Contohnya LPPD masih dilaporkan ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan laporan SPM dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam satu kementerian. Di dua direktorat yang berbeda. Nah, kita berharap bahwa kita sudah memulai secara nasional sistem perencanaan yang terpadu dengan menggunakan SIPD. Tentunya kita berharap bahwa setelah SIPD, maka penganggaran juga itu harus sinkron dengan perencanaan dalam satu sistem. Setelah itu sinkron dalam satu sistem pelaporan hasil kinerja, sehingga diharapkan dengan satu sistem yang sama kita bisa melakukan perencanaan, kita melakukan penganggaran, dan juga kita melakukan pelaporan, baik itu keuangan maupun kinerja-kinerja pemerintahan. Ya, kita berharap bahwa sistem terintegrasi ini juga secara nasional menjamin proses-proses perencanaan dan penganggaran dalam satu wilayah yang sama. Selanjutnya terkait dengan tantangan pelayanan publik. Kami ketahui bahwa indikator makro kita masih banyak bersoal tentang kesehatan. Di kesehatan ada masalah stunting, ada masalah angka kematian ibu dan kematian bayi yang cukup tinggi. Kita juga masih menghadapi persoalan rujukan
terkait dengan pelayanan kesehatan mulai tingkat pertama sampai dengan di